Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Sabtu malam hari tanggal 13 Juli 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik. Dia senantiasa memelihara hidup kita. Hari-hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan menyertai kita bersama dari sejak awal kita memasuki di bulan Juli, bulan yang ke-7. Tanggal 1 Juli sampai malam hari ini sudah tanggal 13. Besok hari Minggu yang kedua tanggal 14. Semua berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita butuh Yesus. Kita haus akan firman Tuhan. Kita haus untuk berjumpa dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan tiap saat. Dan kita melangkah di dalam pimpinan Roh Kudus. Malam hari ini kita membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 tentang Pentakosta. Nanti saya mau jelaskan supaya kita hari-hari makin mengerti akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan mengerti. Dan ketiga, kita melakukan firman Tuhan. Biar Roh Kudus kan pimpin hidup kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory. Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Haleluya. Aku dalam perjalanan. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Amin, haleluya. Aku dalam perjalanan. Amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Kita minta pimpinan Roh Kudus, sebab kita tahu dunia sudah dikuasai roh kejahatan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti kita membaca dalam Mazmur 51 ayat 13, demikian firman Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Amin, haleluya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Itulah Roh Kudus. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya
Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji namamu yang agung itu, itulah Tuhan Yesus Kristus Bapakku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu, firman-Mu sumber kebenaran. Amin, haleluya. Roh Kudus, ajarkan aku, ingatkan aku hamba-Mu Bapa, untuk selalu melakukan firman-Mu. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita berterima kasih semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih kebaikan Tuhan. Kalau bisa saya menyampaikan firman Tuhan, ini anugerah Tuhan yang buat kita semua. Karena kita nanti disebut orang kudusnya Tuhan. Orang kudus Tuhan dipimpin Roh Kudus. Tidak bisa menjadi kudus tanpa pekerjaan Roh Kudus. Sebab Tuhan itu kudus. Seperti firman Tuhan katakan tadi, Mazmur 51 ayat 12 dan 13. Jadikan hatiku tahir ya Allah. Kenapa kita minta tahir, suci, kudus? Karena Allah itu kudus. Gak bisa sudah bisa masuk surga. Tidak bisa berjumpa dengan Tuhan kalau kita penuh dengan dosa. Kita memang orang berdosa, tapi Tuhan sucikan dosa kita. Tapi kita tidak boleh bermain-main untuk hidup di dalam dosa. Tidak bisa, saudara. Nggak bisa. Karena Tuhan berkata di dalam Wahyu 21-27, di dalam kerajaan surga tidak ada barang yang najis, tapi hidup di dalam kebenaran, kekudusan. Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka pentingnya kita minta pimpinan Roh Kudus. Seperti dalam firman Tuhan katakan, jadikan hatiku tahir ya Allah, perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Bisa menjadi baru kalau dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin roh dunia bukan menjadi baru, tapi roh dunia, roh kedagingan. Orang bisa tambah jauh dari Tuhan kalau dipimpin roh dunia, roh iblis. Maka di ayat 13 dikatakan, jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus dari hadapan. Jadi kesimpulan, kalau tidak ada Roh Kudus dalam Roma 8 dan 9 bukan milik Kristus. Demikian sama, kalau tidak ada Roh Kudus dibuang sama Tuhan. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat 6. Ranting kalau tidak nempel sama pokok anggur, dia dibuang keluar. Kalau dia ranting jadi kering, dia tidak pada pokok anggur, ya, tidak nempel pada pokok anggur, ya. Saya mau baca supaya saya tidak salah, ya. Yohanes 15 ayat yang ke-6, ya, saya mau baca. Maka pentingnya kita selalu dekat sama Tuhan, saudara. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, mau dekat dengan siapa, saudara? Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampak ke dalam api, lalu dibakar. Berarti kalau tidak nempel pada pokok anggur, kalau dia tidak mau tinggal di dalam Tuhan, ya, tidak mau dipimpin Roh Kudus, mau dipimpin oleh kedagingan, ya sudah, selesai, saudara. Silakan berpisah. Hidup ini sebuah pilihan. Kalau hidup kita tidak mau diatur sama Tuhan, ya diatur oleh kedagingan, diatur oleh iblis. Kalau tidak mau diatur oleh Tuhan, berarti mereka mau diatur oleh iblis dan kedagingan. Ya sudah, sorry, minta maaf. Berarti tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Gampang saja kok. Kalau mau masuk dalam kerajaan surga, minta pimpinan Roh Kudus. Penting. Karena malam ini kita mau baca tentang hari raya Pentakosta. Mari saya mau baca dulu. Supaya lebih jelas tentang hari Pentakosta. Kenapa bisa terjadi? Karena dari sejak awal sudah terjadi hari yang ke-50. Pentakosta. Hari yang ke-50. Saya mau baca Kisah pasal 2 dulu. Supaya jelas.
Jadi bicara Pentakosta dari dulu, dari zaman bangsa yang sudah ada dan sampai zaman murid-murid Tuhan Yesus. Dan Yesus pada hari Pentakosta mencurahkan janji Roh Kudus. Kalau masa lalu kebebasan terjadi, masa bersukacita, bersukaria, bersukaria itu pun pekerjaan Roh Kudus. Tetapi saat ini di hari Pentakosta langsung dia curahkan Roh Kudus. Mari kita membaca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit sebunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan kuasa, dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Nah, saya mau jelaskan dulu. Pentakosta. Kalau Pentakosta ini saudara, kalau kita lihat ya bangsa Israel ini saudara ya punya 7 hari raya saudara. Kalau kita saudara lihat yang seperti yang saya sudah terangkan ya. Ada hari raya Surunai, Rosh Hashanah, hari pertama Tirsi bulan ke-7. Yang kedua hari raya perdamaian ya Yom Kippur. Ketiga ada hari pondok daun Sukot ya. Ada hari penabisan ya Hanukkah ya. Terus yang kelima ada hari Paskah, hari raya roti tidak beragi. Dan keenam hari Pentakosta. Dan yang ketujuh hari Purim. Ya, kalau kita lihat hari raya Pentakosta ini, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara ya, kita baca ya saya supaya jelas ya. Ya, ini di Imamat pasal 23. Saya mau baca ya. Ayat yang ke-15 16 demikian firman Tuhan. Imamat 23. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat ya itu waktu kamu membawa berkat persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Perhatikan ayat 16. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari Sabat ya. Ya jadi arti hari Tuhan kan 7 hari. 7 Sabat berarti 49. Tapi dikatakan 16 sampai pada hari sesudah Sabat. Jadi satu hari pada setelah 49 berarti hari yang ke-50. Kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Yang baru kepada Tuhan. Hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Orang menjadi hidup baru, ciptaan Kristus yang baru pada waktu Pentakosta. Pada waktu orang dipenuhi Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak menjadi penciptaan yang baru. Kalau tidak Roh Kudus, roh apa kita? Kita mengenal 3 roh Bapak. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa, Roh yang Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, sama itu. Dan ada roh kita sendiri, dan ketiga roh iblis. Kalau seorang tidak Roh Kudus, berarti roh kedagingan dengan roh iblis. Mana bisa menjadi ciptaan yang baru? Sesuatu yang baru itu sesuatu dari Tuhan. Dan pesta Pentakosta itu, hari Pentakosta merupakan hari raya terbesar yang kedua di dalam tarikh Yahudi. Peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum ketika ulu hasil dipersembahkan kepada Allah. Demikian hari Pentakosta bagi gereja melampaukan awal penuaian jiwa-jiwa oleh Allah di dalam dunia ini. Karena Roh Kudus memenuhi. Maka pentingnya di sini saudara, kita minta sama Tuhan, Roh Kudus penuhi hidupku. Karena dikatakan di sini tiupan angin keras, lihat 2 dan 3. Dan lidah dia seperti nyala api. Penyataan-penyataan lahiriah ini mempertunjukkan bahwa Allah hadir dan bertindak dengan suatu cara yang luar biasa. Itu bicara penyucian, saudara. Sebab kita tanpa Roh Kudus tidak bisa. Bapak Ibu jelas ya. Dunia ini sudah dikuasai si jahat. Kalau kita bicara di dalam 1 Yohanes pasal 5 19, ya, saya sudah kan tadi ada 3 roh. Roh Tuhan, roh kita, roh iblis. Seperti contoh Yudas Iskariot bisa jadi jahat karena dimasuk oleh roh iblis. Maka kalau kita tidak Roh Kudus, roh iblis bisa masuk. Maka di sini dikatakan dalam suatu di 1 Yohanes pasal 5 19. Saya mau baca ya. Surat 1 Yohanes pasal 5 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia kepada bawah kuasa si jahat, roh jahat. Dalam Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi salah satunya, maka dikatakan di sini ada roh-roh jadi udara, saudara. Ya.
Jadi kenapa orang itu ada bunuh diri, ya, orang perselingkuhan terjadi, pencurian terjadi, pembunuhan terjadi waktu yang peristiwa yang lalu, rame sudah. Seorang jenderal polisi membunuh polisi karena udah pasti dikuasai roh jahat. Maka dikatakan di sini dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat di udara. Kalau kita tidak roh Tuhan, roh iblis, kita dikuasai roh kedagingan. Suka marah, memukul, itu dikuasai roh iblis itu. Seperti contoh siapa lagi? Kain bunuh Habel, itu dikuasai iblis. Sebagai contoh dalam Alkitab, Saul, ya, dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Roh jahat daripada Tuhan. Artinya apa? Diizinkan sama Tuhan. Karena Saul tidak mau dipimpin roh kudus. Tidak mau ikuti roh Tuhan. Maka jatuh dia. Maka penting sama dengan kehidupan kita. Maka Tuhan janjikan, aku akan minta kepada Bapa, roh penolong, roh penghibur, roh kudus akan berkuasa. Maka di hari Pentakosta, janji Tuhan ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Mereka boleh berkata dalam bahasa yang lain. Diberikan roh itu kepada mereka sudah mengatakannya. Oh, saya juga dipenuhi roh kudus pada waktu saya usia 17 tahun. Dan sampai sekarang dipimpin roh kudus. Makin dipenuhi roh kudus, saya bertekan firman Tuhan. Pagi malam, diproses sama Tuhan. Menuju kepada kesempurnaan. Karakter kita diubah. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Saya tidak mau lagi perkara pada dunia. Sudah dibuang itu. Nggak ada, sudah. Saya tidak pernah merokok, apalagi minum minuman keras. Nggak ada itu. Kecuali minum perjamuan kudus. Anggur dari Tuhan. Waktu saya ke Israel, wow, kuasa Tuhan nyata. Saya ngambil banyak mujizat Tuhan. Baru saya membawa jemaat dari Indonesia bawa kursi roda. Sampai Israel, kuasa Tuhan jahat. Kuasa Tuhan begitu dahsyat. Kuasa Tuhan mujizat terjadi. Lepas saudara dari kursi roda. Lumpuh berjalan. Orang tuli mendengar mujizat terjadi. Sejak saya jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit sampai detik ini. Maka baru itu kemarin saya pernah ngalamin kena herpes. Itu kan virus iblis itu. Saya tolak, kami tangking dalam nama Yesus. Dalam waktu sekejap sembuh saya. Sembuh. Padahal menurut dokter, menurut informasi kata lama. Tidak. Saya dalam nama Yesus. Karena tubuh saya bukan rumah sakit. Tapi hidup saya rumah Roh Kudus. Karena saya punya roh Tuhan. Ada kuasa janji Tuhan. Ayat yang kelima, waktu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh. Ini yang disebut. Yang saleh. Menjadi saleh kalau ada Roh Kudus. Dari segala bangsa. Dibawa segala bangsa. Jadi hidup yang baru dalam Kristus. Maka penting kita minta sama Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus. Seperti dalam Lukas 11 ayat 13. Bahwa janji Bapa Tuhan kan curahkan Roh Kudus. Tapi kita rendah hati harus minta, saudara. Kalau saudara tidak minta berarti sombong. Kalau dia mentang, itu kan janji, aku tidak minta dikasih. Berarti kita sombong, rendah hati. Berarti menyimpang dari firman. Firman Allah itu tidak boleh sepotong-potong, saudara. Firman Allah merupakan lengkap dari awal sampai akhir. Karena dia awal dan akhir, Alfa dan Omega. Tidak bisa sepotong awal, nggak ada, tidak bisa. Lukas 11 ayat 13. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapa yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13. Jadi bukti kita rendah hati. Kita rendah hati minta sama Tuhan. Saya rendah hati minta sama Tuhan, saya nangis. Saya minta tumpang tangan papi mami saya, tumpangkan saya. Karena saya putra kandung untuk mengembalakan pelayanan gereja Tuhan. Saya ditumpang tangan dalam nama Yesus. Roh Kudus turun. Pada waktu saya basah kalungnya lidah. Wah, saya menangis, saudara. Sampai selesai ibadah itu, doa. Saya menangis terus masuk kamar mandi. Tidak pernah berhenti saya. Terus bahasa roh. Saya tidak mengerti bahasa roh apa. Tapi Roh Kudus menerjemahkan saya. Berarti komunikasi dengan Tuhan. Hidupku menjadi baru. Maka pentingnya kita minta sama Tuhan. Tuhan, pimpin hidupku. Ayat ketujuh, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin tiga masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa kita yang pakai di negeri asal kita. Amin. Mereka bingung karena belum pernah dengar. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan yang dahsyat dari surga, dari Tuhan.
Ayat 9, kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata dalam bahasa kita tentang perbuatan-perbuatan besar dilakukan Allah, perbuatan besar dari Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang besar, dahsyat. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada, apa artinya ini? Ayat 13 yang terakhir. Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Anggur bicara damai sejahtera, manis dari surga. Mereka tidak mengerti. Tapi bagi kita, mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Supaya kita hari-hari kita minta kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Supaya nanti pencurahan Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Dan kita hari-hari dipenuhi Roh Kudus. Sehingga hidup kita menjadi baru di dalam Dia. Dan kita layak menjadi orang kudusnya Tuhan. Karakter berubah, saudara. Tidak boleh dendam, dengki, benci, marah-marah, emosional, tersinggung, tidak mau pelayanan. Oh, pikiran-pikiran negatif, sikap hati yang negatif, semua tersingkir dalam nama Yesus. Tapi yang ada dalam kehidupan kita, perilaku baru, pikiran yang baru, hati yang baru, yang dipimpin pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita ada rendah hati, kita cinta Yesus, kita punya sifat taat, kita punya sifat setia, dan kita benci dosa, tapi kita cinta kebenaran Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita suatu kelak masuk di dalam kerajaan surga. Yesus datang ketika diangkat rapture. Roh Kudus akan tuntun kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus pimpin. Amin. Haleluya. Aku dalam perjalanan hidup, Allah, semua perjalanan belum selesai tugas kita. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Minta Roh Kudus tuntun di setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, berjaga dan berdoa. Minta sama Tuhan tiap hari, tiap saat. Minta sama Tuhan, penuh hidupku dengan Roh Kudus sesuai dengan janji-Mu. Roh Kudus akan menyucikan hidup kita, membawa kita kepada kebenaran Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kita untuk melangkah menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Immanuel.